Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang ini kita sudah melaksanakan kewajiban kita sholat zuhur secara berjamaah. Kemudian kita masih mau meluangkan sedikit waktu kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pengajian kita minggu yang lalu di hari Rabu sudah mencapai pembukaan masalah kitab Thaharah. Apa pengertian Thaharah dari segi bahasa atau bersuci? Apa pengertian bersuci dari segi syariat? Dan sekarang sebagian juga sudah kita bahas juga tentang air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Ada 7 jenis air. Nah, secara global atau gampang, secara yang mudah untuk diingat, apa patokannya untuk kita mengingat air apa saja yang boleh digunakan untuk bersuci? Dikatakan di sini, wa yajma'u hadhihi sab'ah qawluka ma nazala minas sama' aw nab'a minal ardi. Segala air yang turun dari langit atau memancar atau keluar dari tanah, maka air ini boleh kita gunakan untuk bersuci. Ala ayyi sifatin kanat, dalam bentuk apapun, dalam sifat apapun. Contoh misalnya, apabila ada air turun dari langit atau keluar dari tanah, rasanya manis. Misalnya hujan air tapi manis, kayak teh manis gitu misalnya. Boleh nggak pakai wudu? Boleh, karena ini turun dari langit. Sama seperti yang mana saya ceritakan, turun hujan susu. Gimana? Boleh nggak kita pakai wudu? Boleh, karena memang sumbernya dari langit, tidak bermasalah. Seandainya rasanya manis atau asin seperti air laut, boleh nggak untuk wudu atau mandi junub? Boleh, walaupun rasanya asin, karena dia keluar dari tanah. Dari segi warna, walaupun berwarna apapun, boleh kita pakai untuk wudu. Contoh, hujan warnanya coklat, warnanya merah, warnanya kuning, atau air dari mata air keluarnya warnanya merah atau kuning, boleh nggak kita pakai? Boleh. Ini tetap dikatakan air suci yang bisa digunakan untuk bersuci. Atau memiliki bau, turun air hujan, kok dicium-cium kayak parfum baunya, boleh nggak pakai wudu? Boleh, nggak masalah. Yang penting patokannya itu, air yang turun dari langit keluar dari tanah, dan dia merupakan asal muasal air, artinya tidak dicampur dengan yang lainnya. Kalau udah campuran, ntar kita bahas hukumnya seperti apa. Misalnya, Ustaz, ini air dari sumur, tapi dimasukin sirup, nah gimana hukumnya? Beda hukumnya. Nah, ini jenis-jenis air yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Jadi patokannya adalah air yang turun dari langit kemudian keluar dari bumi. Sekarang pembahasan kita dikatakan di sini tsummal miyah. Kalau di situ halaman 4 jenis-jenis air Kalau di sana berbahasa Arab. Tsummal miyah ala arba'ati aqsam. Kemudian air ini dibagi menjadi 4 kelompok, 4 jenis. Ini pembagian ini dari segi hukum syariat. Boleh enggak dipakai untuk bersuci? Ada yang boleh, ada yang enggak, gitu. Dibagi 4 hukum. Ahaduha, yang pertama, tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin. Ada air yang sifatnya itu tahirun, suci. Zatnya itu suci. Arti suci di sini bukan najis. Karena ada air najis, Air ini suci. Kemudian mutahhirun li ghairihi, dan dia dapat mensucikan kepada selainnya. Dia sudah suci dan mampu mensucikan benda lain. Ini namanya sifat yang pertama. Air yang pertama, suci dan mensucikan. Ditambah lagi ghairu makruhin isti'maluhu, dan tidak makruh untuk digunakan. Nah, jadi patokannya ada 3 nih. Airnya suci, bisa mensucikan, tidak makruh untuk digunakan. Air apakah ini?
wa huwal ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak. Air mutlak ini air yang tidak terikat dengan sifat atau nama lainnya. Udah air gitu aja. Ya, atau dia memiliki nama, ya. Wa huwal ma'ul mutlaq an qaidin lazimin. Dia yang dikatakan air mutlak adalah air yang tidak terikat dengan nama sesuatu ataupun terikat namun bisa lepas nama tersebut. Contoh nih, air sumur. Air sumur, ya. Kita kan nyebut berarti air sumur, ada namanya air sumur. Nah, ini berarti air mutlak apa tidak, Ustaz? Berarti kan dia memiliki nama, ya. Yang dikatakan air mutlak air yang tidak memiliki nama sama sekali, air cuma disebut air saja, atau memiliki nama namun bisa lepas nama tersebut. Nah, contoh air sumur. Kalau air sumur ini, apakah nama sumur bisa lepas atau tidak? Kita lihat. Kalau seandainya air sumur ini kita kasih teh, tetap disebut air sumur kan? Jadi air apa? Air teh. Nah, beda kan namanya kan? Atau air sumur ini kita kasih kopi, kita nyebut apa? Kopi, bukan air lagi. Dikasih sirup namanya, bukan air sirup, bukan air lagi. Nah, ini namanya air sumur ini memiliki nama, namun nama belakangnya ini bisa terpisah, bisa berganti. Ini tetap disebut air suci dan mensucikan. Air sumurnya maksudnya. Gitu. Walaupun dia ada sebutan air sumur, kan ada namanya Ustaz, air sumur. Walaupun ada namanya, tapi namanya ini bisa lepas dari dia, bisa berubah-ubah. Ini yang dikatakan air suci dan mensucikan. Jelas kira-kira? Ya. Nah ini. Adapun air, ya, adapun air yang memiliki nama dan namanya nggak bisa berubah dari dia, nggak bisa lepas, ya, maka ini tidak dikatakan air suci dan mensucikan. Contoh kopi, air kopi nih, ya, air kopi ente masukin ke sumur jadi air sumur nggak? Ada sumur kering nih, oh sumur kering, ganti aja es kopi, air kopi, masukin situ. Apakah disebut air sumur? Enggak, tapi aja kopi, ya, paham maksudnya? Berarti nama kopi ini tidak bisa lepas dari air itu. Berarti air kopi ini tidak masuk jenis yang pertama. Jenis pertama suci dan bisa mensucikan. Tapi air kopi hanya suci saja, namun dia tidak bisa mensucikan. Jelas jenis yang pertama ini, ya. Nah, ini jenis yang pertama ini bisa suci dan mensucikan dengan syarat tidak makruh untuk digunakan. Karena ada air yang makruh digunakan seperti apa? Nanti pembahasannya ketiga nih. Seperti air yang kena panas sinar matahari dengan syarat-syarat tertentu. Kalau memenuhi syarat, ini air dikatakan makruh digunakan. Suci, bisa mensucikan, tapi kalau kita gunakan hukumnya makruh. Nggak dosa, nggak haram, tapi makruh. Jelas ya? Nah, ini. Jadi kalau kita ketemu air yang suci dan mensucikan, tidak makruh untuk kita gunakan, maka dinamakan air mutlak. Ini jenis air yang pertama. Ya. Yang kedua dikatakan di sini, ya. Wasani tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu fil badan la fi thawb. Yang kedua adalah jenis air yang suci. Nah, sama nih, air suci. Mutahhir, bisa mensucikan. Kemudian makruhun isti'maluhu, tapi makruh untuk kita gunakan fil badan, pada tubuh kita, la fi thawbi, tidak pada pakaian. Ada jenis air suci mensucikan tapi makruh kita gunakan. Air yang seperti apa itu? Wa huwal ma'ul musyammas, air yang terkena panas sinar matahari, ya. Air al-musakhkhar bi ta'thiri syamsi fihi, yang terkena asar bekas dari panas matahari. Tapi ini dengan syarat. Jadi kalau ada air, ya, kemudian dia terkena panas sinar matahari, maka dihukumi makruh dengan syarat. Kapan dikatakan makruh? Yang yukrahu syar'an biqutrin harin, apabila air ini ada pada lingkungan yang panas. Kalau Indonesia, negara kita ini tropis, panas enggak, dingin enggak. Nah, ya. Tapi kalau air ini berada di gurun, kayak di Mekah, Madinah, di Yaman sana, ya, ini namanya tempat panas, daerah yang memang panas suhunya. Beda sama kita. Kita panas kita paling berapa sih, ya? Cuma kalau ngerasain di sono, masya Allah, panasnya minta ampun, ya. Ini kalau ada air di sana terkena panas matahari, maka dihukumi air musyammas, air yang terkena sinar matahari, dan ini hukum yang makruh kita gunakan. Syarat pertama, apabila airnya ada pada daerah yang panas. Yang pertama syaratnya.
Syarat kedua, fi ina'in muntabi'in illa ina'in naqdain. Ya, apabila air ini terkena panas matahari di daerah yang panas dan ditaruh di tempat di wadah yang berasal dari logam. Toren, tahu toren kan? Toren kan ada yang dari plastik, ada yang dari logam, besi. Nah, kalau seandainya kayak di Mekah, kita misalnya orang Mekah sekarang nih, bayangin kita orang Mekah nih, ya. Di rumah kita nyimpan air di toren. Torennya dari besi atau dari aluminium, ya. Kemudian air itu kena sinar matahari. Syarat pertama, daerahnya daerah panas, sudah termasuk di Mekah. Kemudian syarat kedua, wadahnya dari logam. Logam selain emas dan perak. Kalau toren kita dari emas, Masya Allah, saking kayanya torennya dari emas, ya. Itu gimana? Sendoknya itu toren dari emas, ya. Atau di bawahnya dari perak, walaupun hukumnya haram, nggak boleh ya. Seandainya kita kaya nih, ya, saking kayanya kita, Insya Allah bos emas, udah Pak, saya pengen semua yang ada di rumah saya ini yang berupa logam dari emas. Pegangan pintu emas, kunci emas, wah itu bisa dimalingin pun sama maling, ya. Mur ini dimalingin pun sama maling, murnya aja emas, ya. Ini seandainya ada orang ya takzir berbuat hal yang haram diharamkan oleh syariat, dia bikin toren dari emas, pipanya, paralonnya dari perak, misalnya. Kemudian air ini terkena sinar matahari, panas, boleh nggak dipakai untuk bersuci? Hukumnya adalah boleh. Loh, kenapa boleh? Kan daerahnya panas. Dari logam, kecuali emas dan perak. Kenapa kok emas dan perak beda hukumnya? Karena kalau emas dan perak katanya li sofai jawrihima, karena zat emas ini adalah zat yang kuat yang tidak bisa meleleh atau tidak bisa luntur karena kena sinar matahari. Beda sama logam lain kayak besi, aluminium, kuningan. Ini kalau kena sinar matahari bercampur dengan air maka akan rontok dikit-dikit. Rontoknya ini ya yang bikin bahaya pada kulit kita. Sebenarnya dihukumi makruh ini karena berbahaya untuk kulit itu doang, ya. Nah, kalau emas dan perak, walaupun bagaimanapun panasnya matahari, tidak akan ada yang rontok dari emas dan perak tersebut karena murni dan kuatnya logam jenis emas dan perak. Makanya emas perak mahal harganya, ya, mahal harganya. Ini dalam satu riwayat, kenapa kok emas bisa mahal, emas dan perak bisa mahal, padahal kan sama-sama besi juga. Ya, baja besi, aluminium besi, kuningan besi juga, emas ya logam juga besi, perak besi. Kenapa kok bisa mahal emas dan perak ini? Dalam satu keterangan itu, ketika Nabiullah Adam, bapak moyang kita nih, diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari surga, ya, diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari surga. Ini semua penduduk surga nangis, sedih, kasihan lihatnya, sedih dengan ditinggal Nabiullah Adam. Akan tetapi ada dua makhluk Allah di surga enggak nangis. Apa itu? Tidak lain adalah emas dan perak. Enggak nangis dia. Ya, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kenapa kamu enggak nangis ditinggal sama Adam dan Hawa? Ya, padahal makhluk surga yang lainnya nangis ditinggal Adam dan Hawa. Apa jawabnya emas dan perak? Ya Allah, ya, jadi ini makhluk Allah nih. Kalau kita lihat makhluk mati, padahal hidupnya bisa ngomong di sana nanti. Ya. Apa jawabnya emas dan perak? Ya Allah, buat apa saya nangis untuk hamba kamu yang maksiat sama kamu? Oh, coba jawabannya. Ya, untuk apa saya nangisin orang yang ngelawan sama kamu? Rugi saya. Nah, lihat nih, emas. Kata Allah, dan emas dan perak jawabnya seperti itu. Apa kata Allah? Karena jawaban kamu ini, maka nanti kamu akan saya muliakan di tengah-tengah keturunannya ada. Oh, makanya sekarang orang yang punya emas sama perak mahal, kaya. Coba yang nyimpen baja bisa ini kan, ya, harus banyak dulu. Emas cuma segini aja nih. Tenang, kita jalan-jalan juga. Nanti bawa besi segini, buat apa? Buat orang doang nih. Ya, kalau emas bawa segegam doang, Masya Allah. Ya, ini kemuliaan emas dan perak. Allah jadikan dia mulia karena dulu dia ya melihat Nabi Adam itu tidak menangis karena memandang melihat Nabi Adam itu melawan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini emas dan perak. Tapi selain emas dan perak, kalau wadah airnya itu selain emas dan perak, kemudian terkena sinar matahari di daerah yang panas, maka hukum air yang kita gunakan hukumnya makruh. Jelas? Kenapa? Karena dikhawatirkan dari logam itu akan rontok
unsur zat-zatnya nyampur sama air mengenai tubuh kita, ini akan berbahaya buat tubuh kita, kena jadi penyakit, gitu ya. Ini menurut sebagian ulama. Kemudian dengan syarat juga apabila air ini belum hilang panasnya, lagi panas-panasnya kita pakai, kenapa kok makruh? Yang pertama tadi alasannya, karena khawatir ada zat yang kena badan kita sehingga menjadi penyakit. Sebagian mengatakan yusibul baros, menyebabkan penyakit belang, atau belang ya. Jadi ini kita misalnya tangan kita putih nih, kita wudu pakai air begitu, lama-lama sebagian jadi belang hitam, nah kan jelek kelihatannya, makin dihukumi makruh. Kapan makruhnya ini terus atau bisa hilang kemakruhannya? Bisa hilang kalau diadepin dulu. Wah, ini air panas nih, dah taruh dulu dah di dalam, biarin dulu setengah jam, dingin boleh kita pakai. Ya, tapi kalau belum dingin nggak boleh. Dan juga makruh kenapa? Karena biasanya kalau panas kita tidak akan bisa bersuci dengan secara utuh, nggak bisa rata. Contoh air panas nih, ya. Kemudian kita butuh kira-kira kena muka kita ratain apa kita buru-buru selesai? Oh, kita ratain panas, waduh panas nih. Nah, itu yang bikin makruh juga. Apalagi kalau seandainya memang dokter mengatakan, Pak jangan pakai air begini Pak, bisa melepuh kulit, ya nggak boleh, haram jadinya. Ya, wala tulqu anfusakum ila tahluka, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan jangan kamu lemparkan diri kamu kepada kebinasaan dalam bentuk apapun. Wudu pakai air panas, bukan air hangat, air panas, nggak boleh, haram, melepuh kulit tidak. Ya kan buka muka saya, ya walaupun muka ente kan Allah yang ngasih tuh, disuruh jaga, ya. Kadang kita begitu tuh, ngapain ente pakai narkoba? Oh, ngapain maksud gua? Badan gua, ya. Nah, iya badan itu cuma Allah kasih. Sehat, ngapa dirusakin? Nah, ini kita wajib menjaga tubuh kita. Tidak boleh kita membuat diri kita ini binasa dengan penyakit, dengan apapun itu, dengan narkoba. Bahkan menurut ulama dengan rokok pun nggak boleh. Karena hukum rokok ini berbeda. Ulama ada yang mengatakan makruh, ada yang bilang haram. Ya, kenapa kok ada yang mengharamkan? Karena kalau kita lihat, ya, madorotnya rokok, kira-kira ada untungnya apa enggak? Dari segi manfaat sama madarat, banyakkan bahayanya apa banyakkan manfaatnya? Banyakkan bahayanya, ya. Sedangkan Allah melarang diri kita untuk membahayakan diri kita sendiri. Orang merokok, lihat, ya sekarang peringatan lebih dahsyat lagi. Peringatan pemerintah, merokok membunuh, begitu sekarang. Nah, dulu kan enggak, ya, merokok menyebabkan serangan jantung, kanker, hipertensi, gitu kan ya. Gangguan pada janin. Dulu begitu, dulu sekarang udah ganti lah, merokok membunuh. Gitu. Kenapa? Memang tidak ada manfaatnya. Ya, oleh karena itu bagi kita yang bisa menghindari rokok, kayak jauhin rokok deh. Ya, yang belum bisa jauhin, kurangin amal-amal bisa. Yang penting ada niat untuk berhenti dari rokok, gitu ya. Kembali lagi ke air, masalah air. Nah, kalau ada air, ya, yang tadi berada di tempat yang panas, daerah panas, pada musim panas ditempatkan di dalam logam selain emas dan perak, maka ini makruh kita gunakan untuk bersuci di badan kita. Kalimat di badan kita ini artinya kalau kita gunakan untuk mensucikan baju nggak masalah. Contoh, baju kita kena kencing, kena darah, kan najis nih. Boleh nggak Ustaz? Saya pakai nyuci baju saya ini pakai air yang kena panas matahari. Oh, nggak apa-apa kalau baju, karena makruhnya ini bukan di baju tapi di badan, di tubuh kita. Kalau baju nggak ada bekasnya nggak masalah, nggak kena penyakit. Ada baju lagi sakit? Nggak ada. Nah, makanya tidak dimakruhkan. Tapi kalau di tubuh kita ini hukum makruh. Jelas ya? Ini jenis air yang kedua, air suci, mensucikan, tapi makruh digunakan di tubuh kita, tidak di baju kita. Jelas? Yang kedua, ya. Nah, kemudian sini katakan, ya, ini makruh di sini, ya, syar'an wa tibban. Dari segi syariat memang makruh hukumnya, dari segi kesehatan, dari segi medis pun memang dimakruhkan. Kenapa? Itu tadi, karena dikhawatirkan ada unsur zat-zat dari logam yang mencampur dengan air, kemudian nempel ke tubuh kita, akan jadi penyakit yang disebut penyakit baros atau belang. Ya, jadi dari segi syariat pun memang dimakruhkan, dari segi kedokteran pun memang dimakruhkan. Ya, ada lagi perkara yukrahu tibban wa yustahabbu syar'an. Ya, ada jenis perkara yang dimakruhkan dari segi medis, tapi dari segi syariat malah disunahkan, dianjurkan. Seperti apa? Qiyamul lail, bangun malam, ya, menghidupkan malam dengan ibadah. Ini disunahkan nggak?
disunahkan dari segi syariat, tapi dari segi medis tidak dianjurkan. Kenapa? Bikin kurang istirahat katanya, bisa menyebabkan penyakit nanti. Oh, nih ada perkara yang dari segi medis kelihatannya gak sehat, tapi justru dari segi syariat dianjurkan, yaitu bangun malam. Dan terbukti orang yang bangun malam, rajin ibadah malam, itu lebih banyak sehatnya dibanding sakitnya. Ya, jadi jangan terlalu takut. Pak, Bapak jangan sering-sering tahajud, Pak, bisa sakit ntar. Jangan tahajud terus, karena dari segi syariat ya memang dianjurkan dan diperintahkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik malam Jumat ataupun malam-malam yang lainnya bangun malam. Ya, Habib Salim pernah mengatakan walaupun minimal setengah jam sebelum subuh bangun malam. Walaupun misalnya minimal 2 rakaat sebelum subuh. Saat saya bangun subuh tinggal 10 menit lagi bangun. Ambil wudu, sholat 2 rakaat. Walaupun minimal baca istighfar 3 kali sebelum subuh misalnya. Saat saya kalau sholat 2 rakaat masih keburu, ya cuma cukup buat istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, biarin gak apa-apa. Itu sudah mengisi malam sebagian malam walaupun ujungnya doang. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, orang yang bangun setelah adzan subuh berkumandang atau ketika adzan subuh berkumandang, ini namanya kupingnya dikencingin sama setan. Kencingin sama setan. Kita sering kencingin apa enggak? Nah, pikir masing-masing itu. Bangun-bangun jam 6, ya udah siap. Ya, ayam udah kemana-mana, udah nyari makan, kita baru bangun. Ya, bangun sama panggilan tukang roti baru bangun jam 8. Ya, berarti kuping kita dikencingin sama setan. Ya, makanya susah kalau dikencingin setan nih. Dengar nasihat bebel banget. Ya, susah. Ini yang ngomong Rasulullah, bala syaitanu fi udhuni, kata Rasulullah. Maka setan kencingin kupingnya. Makanya dengar nasihat nggak mau dengar, dibilangin kagak mau nurut. Ada kiai ulama ceramah, ngomong doang lu. Begitu. Kenapa dikencingin lu setan? Makanya supaya nggak dikencingin, ayo bangun sebelum subuh. Walaupun minimal 2 rakaat sebelum subuh. Sholat 2 rakaat. Ya, 2 rakaat ya di malam hari ini, masya Allah nilainya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa? Karena orang nggak semuanya bisa ini. Nggak semua orang bisa bangun sebelum subuh. Nah, kita usahakan termasuk orang-orang yang dicintai, dirindui sama surga. Termasuk orang dirindui sama surga kata Rasulullah, wa shalla bil lail wan nas niyam. Orang yang bangun sholat di malam hari sedangkan orang-orang lagi pada tidur. Nah, ini. Ayo coba latihan. Ustaz kayak nggak bisa, yang penting mau. Sekarang alhamdulillah udah macam-macam medianya, pakai beker jam, ya, pakai alarm handphone, ya, kayak apa lagi sekarang? TV bisa nyala kita program. TV jam 4 nyala tuh bisa untuk bangun kita. AC aja bisa tuh. Ya, kita matiin jam 4 kan panas tuh kita tuh. Oh, gerah bangun bisa, subhanallah. Teknologi bisa bantu kita. Cuma sekarang orangnya pada malas. Orang-orang dulu nggak pakai begitu, rajin bangunnya. Ya, saya punya gurunya guru saya, Habib Muhammad ya Al-Haddar, orang Baito, orang Makrumut. Itu ketika belajar di pesantrennya di rumah tempat saya belajar, ya, itu saking pengennya bangun malam, nggak takut ketinggalan. Dia pesan sama orang yang suka keliling bangun. Jadi jam 3 itu orang di Kota Tarim itu ada yang keliling bangun, sholat tahajud keliling supaya orang pada bangun sholat tahajud. Jadi kita ada kan istirahatin orang kali, berisik loh kalau lagi tidur itu. Di sana pada pengen begitu orang dibangunin. Ya kayak kita roda gitu, tak bangun subuh tahajud gitu, rasanya begitu tadi. Ya, itu saking pengennya bangun malam, takut ketinggalan, dia pesan sama tukang ronda itu yang keliling itu, kakinya diikat pakai tali, kemudian talinya disambungin ke saluran air tuh. Kalau hujan kan ada air turun gitu, masuk di situ kan nyambungnya keluar. Kata dia, kalau kamu lagi lewat, tarik kaki saya. Kalau saya bangun, saya kasih uang. Gitu. Saking pengennya bangun malam. Jadi setiap lagi ronda, tali masih ada, dia belum bangun nih, tarik sama tuh orang. Bangun, kasih duit. Kita kalau lagi tidur dibangunin kira-kira gimana? Gedek gitu. Gak aja lu kalau lagi tidur enak-enak. Dia malah makin bangun. Coba orang-orang dulu nih. Ya, nah, coba ayo kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan dekat kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya nih bentar lagi Ramadan nih, kita dilatih sama Allah. Ya, ini Ramadan nih kita dilatih diklat sebulan. Dididik oleh Allah bangun malam tiap hari. Oh ya, walaupun pengen sahur, nggak apa-apa. Oh, kalau saya nggak bangun saya lapar ntar siang, nggak apa-apa. Yang penting latihan bangun malam.
Ya, bangun malam habis sahur, ya, ada waktu sedikit jangan nonton TV. Bapak kalau habis sahur nonton TV, nggak lain rata-rata ngajak ketawa semua. Saya sedih kadang tahun kemarin beberapa tahun ini saya perhatiin televisi ini, ya, semua itu di jam-jam orang setelah sahur, semua ngajak ketawa. Padahal jam-jam itu adalah jam waktu di mana Allah mencari-cari hambanya. Hal min mustaghfirin, kata Allah. Hal min taibin, hal min talibi hajatin. Ada enggak yang meminta ampun sama saya? Ada enggak yang mau taubat sama saya? Ada enggak yang punya hajat sama saya? Ayo saya kasih semuanya. Kapan itu? Sepertiga malam terakhir, waktu-waktu sahur. Nah, kita sahur nonton TV. Tujuannya sih bagus biar nggak ngantuk katanya, ya, takut bablas subuhnya. Tapi jangan begitu misinya. Ambil air wudu, sholat, zikir, baca Quran, minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dilatih selama sebulan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya apa? Tujuannya setelah keluar Ramadan kita sudah punya kebiasaan seperti itu. Kadang kita enggak sih, ya. Habis Ramadan baliknya kayak dulu lagi, tidur lagi, bablas lagi sampai subuh. Ya, kadang malam takbiran ada sebagian orang nih takbirnya rajin. Masya Allah, keliling-keliling Jakarta. Naik mobil bak terbuka, naik motor, takbiran, Masya Allah, rajin. Subuhnya disiangan, naudzubillah. Padahal subuh itu wajib, takbiran itu sunnah, gimana? Kadang naudzubillah anak-anak muda takbirannya sama cewek, bang. Ada nggak? Saya suka nemu itu, kalau lagi malam-malam tuh. Takbiran sih bener rame-rame, belakangnya cewek boncengan pelukan sampai takbiran. La haula wala quwwata illa billah. Ini gimana boleh dikatakan Idul Fitri ini? Ya? Mudah-mudahan istrinya, mudah-mudahan mudah-mudahan istrinya, ya. Hati-hati nih, ya. Ayo kita benarkan ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya di bulan suci Ramadan nanti ini yang akan menjelang. Paling berapa hari lagi ya? Kalau nggak malam Sabtu, malam Minggu kali, malam tarawih kurang lebih. Siap-siap nih, ya. Kemudian kembali ke sini, ada perkara yang tadi dimakruhkan dari segi medis, tapi disunahkan dari segi syariat, yaitu bangun malam. Ada juga perkara yang dimakruhkan baik dari segi medis ataupun dari segi syariat. Seperti apa? Kasyurbi qa'iman, seperti minum dalam kondisi berdiri. Ini walaupun pembahasan ini banyak pembahasan ulama-ulama yang mengatakan makruh, ada yang bilang nggak makruh. Cuma sebagian ulama mengatakan makruh minum sambil berdiri. Walaupun ada yang mengatakan nggak makruh. Karena kenapa? Ya, ada larangan hadis dari baginda Rasulullah SAW. Walaupun ada riwayat yang lain, banyak sahabat pun minum sambil diri. Tapi dari segi medis, menurut kitab di sini dikatakan tidak sehat minum sambil berdiri, gitu ya. Afdalnya minum itu duduk. Walaupun kita tidak menyalahkan kalau ada orang tidur berdiri dengan alasan ada dari sebagian sahabat yang begitu, boleh, nggak apa-apa. Karena memang ini pembahasannya panjang, ulama beda pendapat. Nah, masalah beda pendapat begini kita nggak usah ribut, gitu ya. Jangan gara-gara cuma minum diri lo, bid'ah lo, jangan ribut, berantem mulu. Ya, kemarin kalau yang hadir pengajian Habib Hussein, ya, Habib Rizik kemarin ya enggak ya di Haji Nawi, Masya Allah, Habib Rizik itu, ya, jangan gara-gara perkara furu'iyah kita ribut. Kadang sama-sama Islam mengkafir-kafirkan, memusyrik-musyrikkan, ya. Imam Syafi'i dengan Imam Malik dia kunut, keduanya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi enggak kunut, dua-duanya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak ada ngafir-ngafirin orang. Ya, yang kunut silahkan, enggak kunut silahkan, yang lurus silahkan, yang goyang-goyang silahkan, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi, kata Habib Rizik ini, ya, tiap hari itu sibuk mengislam-islamkan orang dari mana-mana masuk Islam, menghadap Rasulullah SAW. Tapi sekarang kebalikan, orang yang mengaku ngikutin Rasulullah, paling tahu dengan sunnah Rasulullah, tiap hari mengkafir-kafirkan saudaranya. Yang begini kafir, yang begini musyrik, ini kafir, ini musyrik. Mana ente bilang ngikutin baginda Rasul SAW? Nabi itu nggak pernah kafir-kafirin orang, kecuali yang sudah jelas-jelas kafir baru bilang Allah itu punya anak, Allah itu Tuhan itu ada 3, itu baru kafir. Al-Quran itu palsu, Al-Quran itu bukan dari Allah, itu baru kafir. Ada Nabi setelah Nabi Muhammad, itu baru kafir. Cuma kalau gara-gara kunut, gara-gara goyang-goyang tangannya, ya gara-gara maulid, gara-gara ziarah, mengkafir-kafirkan, ya. Seorang sahabat Usama bin Zaid, kata Abu Hussein, ya, Usama bin Zaid ketika berperang, ada orang pengen dibunuh, bang, ya, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, pengen dibunuh, aja syahadat, orang kafir nih, langsung dipegal sama-sama, jebret,
Ya. Setelah selesai perang, laporan kepada Rasulullah. Dapat laporan, tanya ke Usama, benar ente bunuh orang yang sudah mengucap syahadat? Apa jawabnya Usama? Ya Rasulullah, dia baca syahadat itu pura-pura doang supaya nggak saya bunuh. Apa jawaban Rasulullah dengan wajah yang marah? Rasulullah jawab, asyaqaqta sadrahu hatta ta'lama ma fi qalbi. Apakah kamu belah dada dia sampai kamu tahu apa yang ada di hatinya? Kata Rasulullah. Ya, lihat, ketika orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, udah jelas-jelas ucap 2 kalimat syahadat, Nabi marahnya minta ampun. Ya, dibunuh sama Usama dengan mengatakan cuma pura-pura doang musuh Islam. Ini yang sudah jelas-jelas mengucap 2 kalimat syahadat. Bagaimana saudara-saudara kita yang tiap hari sholat, yang di Ramadan dia puasa, ente berani kafir-kafiran dia? La haula wala quwwata. Ini bukan thariqah Rasulullah SAW. Ini bukan thariqah para aslafun shalihun, bukan. Thariqah orang-orang dulu itu sangat berhati-hati karena kalimat kafir ini sangat-sangat bahaya. Kalimat musyrik ini sangat-sangat bahaya. Hati-hati. Jangan mudah-mudah kita mengkafirkan orang lain, memusyrikkan orang lain. Nauzubillah min itu saudara kita. Kalau kita bahas panjang para habis itu, masya Allah seru banget ceramahnya. Ya. Kemudian kembali lagi ke sini, ada lagi perkara ya yang disunnahkan dari segi medis, ya dianjurkan dari segi medis, tapi dari segi syariat makruh. Dari segi medis dianjurkan, dari segi syariat makruh seperti apa? Kanaum qabla sholatil isya, seperti tidur sebelum sholat isya. Dari segi medis katanya bagus, tapi dari segi syariat tidak bagus. Ya, ada larangan dari baginda Rasulullah SAW tidur antara maghrib sampai isya, tidur setelah sholat asar, tidur setelah sholat subuh. Ya, habis sholat subuh kata Rasulullah yusibul faqir, bisa bikin fakir miskin. Ya artinya ente orang habis subuh kerja ini tidur. Ngapain tidur, kata bahasa orang kita, nanti rezeki dipatok ayam. Nah itu maksudnya tuh. Ya, bikin miskin, enggak kerja tidur mulu habis subuh. Kalau tidur setelah asar, ini yusibul junud, bisa bikin pikiran kita jadi kayak seperti orang gila, stres. Tidur habis asar, supek pikiran kita. Dulu ada seorang murid ngaji sama gurunya. Ketika dia bacakan hadis ini murid gak percaya. Masa tidur habis asar jadi orang gila? Ya, jadi stres katanya anak. Muridnya gak percaya. Dikerjain tuh, suatu murid 40 hari tidur habis asar. Bener saya mau coba nih, bener apa enggak nih? Ya, udah lewat 40 hari, menurut dia gak gila. Jam 12 malam dia ketok rumah gurunya. Tok, Syekh, bangun. Ya, ente kalau jangan sembarangan. Ya, ente bilang tidur habis asar bikin gila. Lihat, anak sampai sekarang sehat. Tiap hari tidur habis asar. Kata gurunya, ente tahu jam berapa nih? Jam 12. Ente orang gila bangun orang. Jam 12 malam. Yang bener aja. Ya, bangun orang jam 12 malam gila ente tuh. Itu gara-gara tidur habis asar tuh. Ya. Oke, habis subuh habis asar jangan tidur habis maghrib. Ya, tidur habis isya dah, enggak apa-apa dah, ya. Nah ini, ya. Kemudian ini jadi dikatakan makruh dari segi syariat, tapi dianjurkan dari segi medis. Ya. Kemudian jenis air yang ketiga adalah tahirun ghairu mutahhir, ya, wa huwal ma'ul musta'mal, yaitu air suci dan tidak mensucikan, yaitu air yang sudah bekas digunakan untuk bersuci. Ya, ini insyaallah bahasannya minggu depan karena udah jam 1. Ya, ada pertanyaan nggak masalah air atau di luar tema yang saya sampaikan? Silakan. Silakan, Bang. Misalkan saya tidur di hotel, di dalamnya kan ada suka ada air panas tuh. Ya. Itu maksudnya air apa ya kalau buat wudhu? Nah, kalau kita tidur di hotel sebenarnya nggak di hotel doang. Di rumah kita kalau punya juga bisa nih, ya. Kalau rumahnya ada water heaternya, ya. Ini kita wudhu dengan air panas dari water heater itu. Gimana hukumnya? Ya, tadi ingat syaratnya. Yang dikatakan air panas itu yang makruh adalah air yang ada di daerah panas. Indonesia nggak masuk. Ya. Kemudian di musim panas ditempatkan di wadah yang dari logam selain emas dan perak, ya, dan belum didinginkan. Nah, ini baru dikatakan makruh. Nah, kalau di Indonesia ini nggak termasuk karena kita bukan daerah panas. Ya. Cuma kalau kita wudhu, ya nanti di bab wudhu itu memang makruh menggunakan air yang syadidul hararah, sangat panas, makruh. Ya otomatis makruh, sakit, panas, nggak kuat kita. Cuma kalau angkat-angkat kuku boleh, khususnya kalau lagi musim dingin, habis hujan-hujan misalnya, boleh, masalah, bagus untuk kesehatan. Ya, jadi kalau air water heater gimana kita pakai air hangat buat wudhu, nggak masalah, tidak makruh sama sekali. Yang penting air itu suci dan mensucikan. Jelas ya? Ada lagi mau nanya? Nggak ada? Ya. Kalau nggak ada, kita tutup nih.
Karena kalau orang nggak ada yang nanya itu ada dua kemungkinan, paham banget atau nggak paham sama sekali, atau bingung nanya apa ya ini. Ya mudah-mudahan ini masuk yang pertama, paham semuanya ya. Mudah-mudahan nggak bingung. Ini cuma baru dua nih hukum air. Yang pertama suci, mensucikan, tidak makruh. Yang kedua suci, mensucikan, ya. Kemudian suci dan tidak mensucikan. Yang kedua. Nanti pembahasan ketiga ya adalah air suci. Yang kedua tadi ini ya mustamal ya. Suci, mensucikan tapi makruh digunakan. Air yang panas kena matahari. Yang ketiga pembahasan berikutnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Seperti apa air yang digunakan untuk bersuci? Udah dipakai wudhu, kita pakai wudhu lagi nggak boleh. Atau misalnya air teh, teh suci nggak? Suci. Tapi bisa nggak wudhu? Nggak boleh. Wudhu pakai air teh nggak boleh. Ya. Apalagi teh manis, wah banyak semut-semut terempel di sini. Ya. Ini pembahasan insya Allah minggu berikutnya. Kalau udah Ramadan belum? Ramadan kali ya. Nah, nggak tahu saya Ramadan ini apa lanjut pengajian, saya nggak tahu. Nanti tunggu kabar dari DKM Masjid Al Hidayat, ya. Apakah masih lanjutnya pengajian kita atau ada sesi lain khusus Ramadan, saya nggak tahu. Nanti tunggu kabar berikutnya, ya. Demikian kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ilmu yang kita dapat di siang hari ini bisa menambah khazanah kita, pengetahuan kita tentang syariat Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan bisa lebih mendekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih dekat lagi kepada baginda Rasul SAW, dan lebih benar lagi dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf khususnya pada Ramadan ini kalau ada salah-salah kata. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.